Berjumpa kembali dengan channel Talent Touch. Dalam video kali ini kita melanjutkan materi tentang power semiconductor dengan topik bipolar junction transistor. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang dioda dan bagaimana konsep dari semikonduktor. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan semikonduktor jenis transistor, di mana pada bagian 2 ini itu kita fokuskan pada pembahasan bipolar junction transistor. Nanti karakteristiknya kita simulasikan dengan Proteus, jadi tonton sampai selesai video ini. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Pertama, kita lihat definisi dari transistor. Kalau dioda, itu dia menggunakan satu junction PN dengan dua terminal, yaitu terminal anoda dan katoda. Nah, kalau pada transistor, dia menggunakan dua junction PN dan terminalnya ada 3, yaitu kolektor, emitor, dan basis. Nah, kalau kita analogikan transistor ini dengan dioda, maka dia merupakan gabungan dari dua buah dioda yang dihubungkan secara seri, di mana dia akan berbagi terminal positif atau negatif tergantung jenis transistornya nanti. Nah, gabungan dua dioda itu akan membentuk 3 lapisan dengan 2 sambungan dan 3 terminal. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 sambungan PN, junction PN. Ini sambungan PN yang pertama dan ini sambungan PN yang kedua. Gabungan 2 junction PN ini dia akan membentuk 3 lapisan. Kalau di sini lapisannya adalah PNP. Nah, jadi dia ada 3 lapisan, tapi 2 sambungan. Itu sambungan PN yang ini dan sambungan PN ini. Tapi dia memiliki 3 terminal, yaitu emitor, basis, dan kolektor. Jadi kalau kita analogikan dengan dioda, dia merupakan gabungan dari 2 dioda, di mana ujung-ujungnya ini itu merupakan terminal dari basis. Nah, ini simbolnya ada emitor, kolektor, dan basis. Terminal emitor itu ditandai dengan tanda panah. Kalau tanda panahnya ke dalam, itu menunjukkan transistor tipe PNP, tapi kalau panahnya keluar itu menunjukkan transistor tipe NPN. Jadi nanti kita lihat jenis-jenis transistor. Nah, ini banyak jenis transistor yang dijual di pasaran. Ada yang bentuk tabung seperti ini, ada juga yang bentuk tipis seperti ini. Nah, konstruksi dari transistor mulai dari awal. Pertama itu dalam bentuk point kontak junction transistor. Ini transistor yang pertama kali dibuat oleh Walter Brattain bersama dengan John Bardeen dan William Shockley di labor Bell pada tahun 1947. Nah, dia mengembangkan semikonduktor germanium yang kelebihan elektron dengan 2 kontak emas. Jadi ada 2 kontak emas di sini dengan posisi sangat dekat yang ditahan oleh pegas. Jadi di sini ada pegasnya. Kemudian sepotong kertas emas ditempelkan di atas ujung segitiga plastik. Di sini ada ujung segitiga plastik. Nah, kontak pertama itu adalah emitor. Ini adalah emitor.
Di bagian emas yang ini adalah emitor. Dia sebagai tempat arus input. Sedangkan kontak kedua itu adalah kolektor yang berfungsi sebagai tempat arus output tinggi. Nah, transistor ini hanya dapat digunakan sebagai penguat atau amplifier. Nah, transistor yang kedua yang dikembangkan itu namanya ground junction transistor. Itu dikembangkan tahun 1948. Dia menggunakan teknik Josh-Ralsky untuk membentuk dua junction transistor. Ini ground junction transistor, ada NPN. Nah, dia terdiri dari kristal tunggal bahan semikonduktor, silikon atau germanium, di mana konsentrasi pengotor bahan semikonduktor ini diubah selama operasi penarikan kristal dengan menambahkan atom tipe N atau tipe P sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga ada jenisnya alloy junction transistor, merupakan bipolar junction transistor germanium yang dikembangkan tahun 1951 yang merupakan penyempurnaan dari ground junction transistor. Nah, dia disebut juga sebagai teknik leburan atau fuse junction. Nah, dia terdiri dari lapisan tipis bahan germanium tipe N yang membentuk alasnya. Kemudian dua titik indium atom akseptor yang menempel pada sisi berlawanan dengan bahan tipe N juga. Nah, seluruh struktur dinaikkan ke suhu tinggi di atas titik leleh indium, tetapi di bawah titik leleh germanium. Jadi yang meleleh itu adalah indium sebagai atom akseptornya. Nah, sebagian kecil indium akan larut dan masuk ke dalam lapisan bahan tipe N. Dengan demikian, bahan tipe P dibuat pada dua sisi lapisan tipe N. Bahan tipe P bagian atas itu adalah emitor dan bagian bawahnya adalah kolektor. Dan bahan tipe N yang tipis di tengah itu adalah untuk basis. Di sini ada indium sebagai akseptor. Nah, kemudian kolektor pada bagian bawah itu ukurannya lebih besar dari emitor ini, karena untuk menahan arus yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada jenis diffusion junction transistor. Itu dikembangkan tahun 54. Nah, transistor ini terbentuk ketika bahan silikon tipe N, ada bahan silikon tipe N, yang disebut substrat terkena pengotor gas tipe P dan tipe N. Nah, seluruh sistem terkena pengotor donor yang berdifusi ke dalam lapisan tipe P basis ini untuk membentuk lapisan tipe N emitor di atasnya. Jadi tipe N ini untuk emitor yang dibuat pada lapisan tipe P basis, di basisnya tipe P. Kemudian lapisan tipis silikon dioksida ditambahkan di seluruh permukaan sehingga kontak aluminium dapat dibuat untuk kabel emitor dan basis. Yang kelima ada jenis epitaxial junction transistor. Jadi dia berasal dari kata Yunani yaitu epi yang berarti pada dan taksi berarti pengaturan yang teratur. Jadi secara istilah epitaksi mengacu pada pengaturan yang teratur pada beberapa bahan. Lapisan semikonduktor tipe N atau tipe P ini membentuk kolektor di daerah basis dan emitor. Teknik epitaksi yang paling umum digunakan adalah tipe ground diffuse, tipe diffuse alloy, dan transistor tipe alloy
emitter epitaksial. Kemudian kita lihat sekarang fungsi dari transistor. Jadi transistor itu bisa sebagai penguat. Jadi di sini ada input, sinyalnya yang rendah. Kemudian ditambahkan ke transistor, dia akan menghasilkan sinyal yang lebih besar. Nah, pada kondisi ini transistor berfungsi sebagai penguat. Contohnya di sini sinyal inputnya adalah sinyal dari mikrofon. Kemudian ditambah amplifier dengan transistor sehingga suaranya lebih keras keluar di loudspeaker ini. Nah, transistor juga dapat difungsikan sebagai saklar. Nah, di sini transistor ini diumpamakan sebagai sebuah saklar yang akan bisa mengatur on-off dari relay ini. Nah, bagaimana dia bisa berfungsi sebagai saklar? Nanti akan kita lihat pembahasannya di bagian akhir, transistor sebagai saklar. Di mana kondisi on dan off transistor itu ditentukan oleh nilai arus pada terminal basisnya ini. Nah, secara umum transistor itu dibedakan atas file effect transistor atau FET. Kemudian ada bipolar junction transistor atau BJT. Nah, yang file effect ini ada JFET, junction file effect transistor. Kemudian ada juga MOSFET, metal oxide file effect transistor. Nah, yang JFET ini ada tipe depletion mode, jenisnya ada channel P dan ada channel S. Yang MOSFET juga ada depletion mode, kemudian ada enhancement mode. Nah, jenisnya ada tipe P dan tipe N. Nah, kalau yang bipolar junction yang kita bahas dalam materi kali ini, itu hanya terdiri dari tipe NPN atau tipe PNP. Apa bedanya antara FET dengan BJT? Nah, kalau FET, dia juga disebut sebagai transistor unipolar. Transistor satu arah, karena dia menggunakan satu pembawa muatan, yaitu hole atau elektron saja. Nah, dia diaktifkan dengan sinyal tegangan. Nah, bedanya dengan BJT, dia disebut sebagai bipolar karena menggunakan dua pembawa muatan sekaligus, yaitu hole dan elektron. Sedangkan pengaturannya dengan menggunakan sinyal arus. Di FET itu dia berupa unipolar dengan satu pembawa muatan, kemudian pengaturannya dengan sinyal tegangan. Sedangkan BJT itu dia bipolar karena pembawa muatannya dua sekaligus, yaitu hole dan elektron, sedangkan pengaturannya dengan menggunakan sinyal arus. Sekarang kita lihat bipolar junction transistor. Ya, dia disebut bipolar karena menggunakan dua pembawa muatan, hole dan elektron. Kemudian pengaturannya menggunakan sinyal arus. Dia memiliki tiga terminal, emitter, kolektor, dan basis. Tipenya ada PNP dan ada tipe NPN. Nah, ini bentuk sambungannya telah dianalogikan sebagai dua buah dioda. Tipe PNP seperti ini dan tipe NPN seperti ini. Nah, kalau tipe PNP pada kaki emitor arah panahnya masuk ke dalam, sedangkan pada tipe NPN itu arah panahnya itu mengarah keluar, sama seperti dioda ini. Nah, kaki emitor ini dia berukuran sedang dan banyak didoping karena fungsi utamanya adalah untuk mensuplai sejumlah pembawa muatan mayoritas, baik itu elektron ataupun hole. Itu tergantung jenis BJT-nya nanti.
Kenapa dia disebut sebagai emitor? Karena dia memancarkan elektron. Sedangkan pada basis, dia berbentuk tipis dan sedikit doping. Nah, fungsi utamanya adalah meneruskan pembawa mayoritas dari kolektor, dari emitor ke kolektor. Nah, kalau kaki kolektor, dia berfungsi mengumpul muatan. Ukurannya lebih besar dari emitor dan basis, dan dia didoping secara moderat. Sekarang kita lihat mode operasinya, ada mode cut-off, saturasi, dan mode aktif. Jadi kita lihat mode cut-off itu kapan digunakan, dan mode saturasi itu kapan, dan mode aktif itu seperti apa. Kalau kita lihat 4 kuadrannya, di sini ada tegangan basis emitor, di sini ada tegangan basis kolektor. Nah, untuk saturasi, itu tegangan emitornya kecil dari tegangan basis, dan tegangan kolektornya juga kecil dari tegangan basis. Nah, pada kuadran 2 ini dia berupa reverse aktif, di mana tegangan basis kecil dari emitor dan besar dari kolektor. Nah, kalau pada kondisi cut-off, tegangan emitornya besar dari tegangan basis, kebalikan dari saturasi, dan tegangan kolektornya juga besar dari tegangan basis. Nah, pada forward aktif, tegangan basisnya besar dari tegangan emitor dan kecil dari tegangan kolektor. Nah, mode operasi dari transistor ini ditentukan oleh tegangan biasnya. Kalau dia berbentuk forward bias, jadi kalau kita lihat di sini ada junction emitor dan ada junction kolektor. Jadi transistor itu dibentuk dari 2 sambungan PN, ada sambungan emitor dan ada sambungan kolektor. Nah, kalau dia saturasi, itu junction emitornya itu diberi tegangan forward atau forward bias, kolektornya juga forward. Nah, kalau untuk mode operasi aktif, itu emitornya forward bias, kolektornya itu reverse bias. Nah, kalau kebalikan dari aktif, inverse-nya, yang kolektornya itu forward, dan emitornya itu reverse, kebalikan dari aktif ini. Nah, kalau cut off, kedua-duanya diberi reverse bias. Jadi kalau kita lihat, untuk saturasi itu kedua junction itu di forward bias, sedangkan untuk cut off keduanya diberi reverse bias. Kalau kita lihat secara grafiknya, ini untuk kondisi arus basis pertama besar dari IB0 ini. IB0 ini itu pada kondisi mode cut off, di mana arus IB-nya 0, kemudian PCE-nya pada titik saturasi. Nah, ini titik saturasi, dan ini mode aktif, dan ini mode cut off. Nah, kita lihat mode operasi cut off. Nah, pada kondisi cut off ini, kedua junction-nya itu, yaitu junction emitor ke basis dan kolektor ke basis, diberi bias mundur atau reverse bias. Nah, reverse bias itu ditandai dengan terminal basis. Ini emitor basis. Nah, jadi yang terminal basisnya ini dihubungkan dengan negatif sumber. Begitu juga yang kolektor basis ini, yang ke basisnya ini dihubungkan dengan negatif sumber. Nah, kalau diasumsikan 2 junction PN transistor ini dengan 2 dioda, maka mode cut off itu kedua dioda tersebut di bias mundur.
Nah, sama dengan dioda, ketika dia reverse bias, maka tidak ada arus yang mengalir pada dioda tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada transistor. Artinya di sini, transistor dalam keadaan mati. Atau kalau dianalogikan sebagai saklar, maka kondisi saklarnya terbuka. Nah, makanya untuk aplikasi transistor sebagai saklar, itu untuk kondisi off-nya itu dengan mengoperasikan transistor dalam mode cut off. Jadi di sini dalam mode cut off itu, di mana di sini yang inputnya ini dihubungkan ke ground, sehingga dia menjadi reverse bias basisnya. Dan ini analoginya sebagai switch, di mana switchnya open. Nah, yang kedua itu mode operasi saturasi. Itu kebalikan dari mode cut off. Pada mode saturasi, kedua junction itu diberi bias maju atau forward bias. Pada kondisi forward bias ini, itu basisnya itu diberi tegangan positif, baik untuk kolektor ke basis maupun emitor ke basis. Nah, dia akan menghasilkan arus yang besar. Nah, kalau dia diasumsikan dengan dua dioda, maka kedua diodanya itu dibias maju. Nah, pada kondisi bias maju ini, arus akan mengalir melalui kolektor, melalui transistor. Nah, kalau diumpamakan sebagai saklar, maka saklarnya dalam kondisi tertutup atau terhubung. Tadi mode saturasi ini dipakai untuk operasi transistor sebagai saklar dalam kondisi tertutup. Yang ketiga ada mode aktif. Nah, kalau pada mode aktif ini salah satunya diberi forward bias dan yang lainnya diberi reverse bias. Nah, ini yang tipe NPN, di mana di sini emitor basisnya itu forward bias, sedangkan kolektor basisnya itu reverse bias. Dan ini yang tipe NPN. Nah, mode ini itu dipakai untuk rangkaian penguat. Jadi mode operasi aktif itu untuk rangkaian penguat, sedangkan mode cut off dan mode saturasi itu untuk operasi sebagai saklar. Konfigurasi transistor, jadi kalau kita lihat, transistor itu dia mempunyai 3 kaki, sedangkan dalam rangkaian, untuk input itu ada 2 terminal, dan output juga ada 2 terminal. Nah, di input 2 terminal, positif dan negatif, output juga gitu. Nah, karena transistor ini hanya memiliki 3 kaki, maka ada 1 kaki yang dipakai bersama. Nah, kaki apa yang dipakai bersama, itu akan menentukan konfigurasi dari transistor. Kalau yang dipakai bersama itu adalah kaki basis, seperti ini, maka transistornya dalam konfigurasi common base, ya, basis bersama. Nah, kalau yang dipakai bersama itu adalah terminal emitor, maka dia disebut common emitor. Begitu juga untuk kolektor, kalau yang dipakai bersama itu adalah terminal kolektor, maka disebut mode kolektor. Maka disebut common kolektor. Nah, ciri-cirinya di sini untuk impedansi input, kalau pada common base to low, emitter to medium, dan kolektor to high. Nah, pada common basis itu penguatan tegangannya tinggi, sedangkan penguatan arusnya rendah atau low. Begitu juga dengan dayanya. Nah, kalau pada common emitter,
itu penguat tegangannya medium dan penguat arusnya medium, sehingga penguat dayanya itu menjadi tinggi, karena daya itu merupakan perkalian dari arus dengan tegangan. Kalau pada common emitter, di sini tegangan dan arusnya sama-sama tinggi. Kalau pada common collector, yang tinggi itu hanya penguatan arusnya. Jadi, common basis itu bagus dipakai untuk penguatan tegangan. Common emitter itu bagus dipakai untuk penguat tegangan, penguat arus, ataupun penguat daya. Sedangkan common collector itu bagus dipakai untuk penguat arus. Sekarang kita lihat common collector. Nah, dalam konfigurasi common basis ini, itu emitter adalah terminal input. Di emitter itu sebagai terminal input, kolektor sebagai terminal output. Dan basis itu dipakai bersama oleh emitter dan kolektor. Jadi dia sebagai ground. Ini untuk tipe PNP dan ini untuk tipe NPN. Nah, junction emitter basis emitter yang ini itu mendapat forward bias. Di yang junction emitter ini mendapat forward bias, dan sambungan kolektor basis junction kolektor ini itu mendapat reverse bias. Ini yang negatif dihubungkan ke kolektor ini. Nah, arus inputnya adalah arus emitter, outputnya adalah kolektor, dan basis itu adalah sebagai sinyal pengaturan. Nah, pada common basis ada penguatan tegangan dengan rasio itu Pout per Pin itu sama juga dengan arus kolektor kali nilai tahanan output per arus emitter dikali tahanan input. Nah, rangkaian common basis ini umumnya hanya digunakan pada rangkaian penguat satu tahap atau single stage, seperti prapenguat untuk mikrofon atau penguat frekuensi radio, karena dia memiliki respon yang bagus untuk frekuensi tinggi. Nah, pada common basis, penguatan arusnya itu kecil dari 1, di mana penguatannya itu perubahan arus kolektor per perubahan arus emitter pada saat tegangan kolektor basisnya konstan. Nah, arus emitter itu sama dengan arus kolektor tambah arus basis. Dan sehingga arus kolektor itu sama dengan alfa per 1 kurang alfa kali arus basis tambah alfa per 1 kurang alfa kali arus kolektor basis kondisi 0, atau disebut juga sebagai arus bocor. Nah, selanjutnya karakteristiknya, ini karakteristik input, itu menggambarkan hubungan arus input IE terhadap tegangan input PBE. Jadi di sini tegangan kolektor basisnya dibuat konstan. Ini pada saat kolektor basisnya 0. Ketika tegangan basis emitternya dinaikkan, arusnya juga naik, tapi ketika PCB-nya itu lebih besar, maka kenaikan arus emitornya juga lebih besar.
Karakteristik output ini hampir sama, menggambarkan hubungan arus output kolektor dengan tegangan output PCB. Ini ada PCB. Nah, zona saturasinya itu bernilai negatif. Dan ini adalah daerah aktifnya. Dan ini adalah daerah cut-off-nya. Sekarang kita lihat common emitter. Kalau common emitter, maka terminal emitornya itu dipakai sebagai terminal bersama untuk input dan output transistor. Di emitornya di sini dipakai bersama untuk input, di mana inputnya di sini terminal basis dan emitter, sedangkan outputnya kolektor dan emitter. Pada common emitter, junction emitter itu mendapat bias maju, forward bias, dan junction kolektornya itu mendapat bias mundur. Arus inputnya adalah arus basis, beda dengan common basis tadi, di mana arus inputnya adalah arus emitter. Di sini arus inputnya arus basis, dan arus outputnya tetap arus kolektor. Dia menghasilkan penguatan pada arus dan tegangan, sehingga dapat juga diaplikasikan untuk penguatan daya. Jadi kalau common basis tadi dia hanya dapat menguatkan sinyal tegangan, tapi pada common emitter dia dapat menguatkan sinyal tegangan dan juga dapat menguatkan sinyal arus, sehingga dia bisa dipakai untuk penguatan daya. Nah, faktor penguatan arus basis dengan simbol beta itu perubahan arus kolektor dibagi dengan perubahan arus basis. Nah, kemudian faktor penguatan arus transistor dari kolektor ke emitter itu sama dengan alfa, itu perubahan arus kolektor per perubahan arus emitter. Nah, relasinya beta itu sama dengan alfa per 1 kurang alfa. Nah, arus kolektor itu arus emitter dikurang arus basis. Kalau kita uraikan dari persamaan ini, maka arus kolektor itu sama juga dengan alfa kali IE tambah arus kolektor basis kondisi 0. IC itu sama juga dengan alfa per 1 kurang alfa kali IB tambah 1 per 1 kurang alfa kali ICB0. Nah, IC itu sama juga dengan alfa per 1 kurang alfa kali IB tambah arus kolektor emitter kondisi 0. Nah, IC juga sama dengan beta kali IB tambah arus kolektor emitter 0. Nah, kalau dilihat dari sini, arus kolektor emitter 0 itu sama dengan 1 per 1 kurang alfa kali ICB0. ICE0 itu adalah arus kolektor emitter ketika arus basis bernilai 0 atau arus bocor. Nah, karakteristiknya hampir sama dengan karakteristik dari common basis, di mana di sini adalah PCE, di sini adalah PBE, dan di sini adalah arus basis. Kalau yang tadi itu adalah di sini arus emitter, di sininya arus basis. Kemudian common kolektor. Kalau common kolektor, maka terminal kolektornya yang dipakai bersama. Nah, emitornya mendapat bias maju, dan kolektornya mendapat bias mundur. Inputnya adalah arus basis, outputnya adalah arus emitor. Dia menghasilkan penguatan arus, tapi penguatan tegangannya kecil dari 1.
Nah, pemuatan arus basis pada command kolektor itu perubahan arus emitor per perubahan arus basis. Nah, pemuatan arus transistornya sama. Nah, relasinya yaitu sama dengan 1/1 kurang alfa. Nah, arus kolektor itu sama dengan arus emitor sama dengan beta tambah 1 kali arus basis tambah beta tambah 1 kali arus bocor ketika basisnya 0. Nah, karakteristiknya di sini ini arus basis dan ini adalah PBC. Nah, ini ketika tegangan emitor kolektornya dibuat konstan, ketika PBC-nya dinaikkan, nilai arusnya itu lebih besar pada saat PBC-nya kecil. Ini kalau kita lihat pada saat PBC-nya dinaikkan, arusnya menjadi turun. Sekarang kita lihat operasi dari BJT untuk tipe NPN. Nah, karena tipe NPN ini banyak dipakai sebagai saklar ataupun sebagai penguat, dan umumnya dia dibuat dalam konfigurasi common emitter. Di common emitter itu dia bisa menguatkan arus, bisa juga menguatkan tegangan. Nah, penguatan arus DC-nya itu sama dengan arus kolektor per arus basis. Sedangkan penguatan transistor dari terminal kolektor ke terminal emitter itu IC per IE. Relasinya beta itu sama dengan IC per IB sama dengan IC per IE kali 1 kurang alfa sama dengan alfa per 1 kurang alfa. Dan alfa itu sama dengan beta per 1 per beta tambah 1. Nah, nilai penguatan arus DC-nya itu untuk transistor standar itu berkisar antara 50 sampai 200. Nah, ini contohnya, jika ada sebuah transistor memiliki rating penguatan 200, digunakan untuk mengaktifkan beban resistor dengan arus 4 mA. Nah, kita hitung berapa nilai resistor pada basis dengan tegangan terminal basisnya ini 2,5 volt dan drop tegangan PBE-nya itu 0,7. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengaktifkan transistor itu melalui pengaturan arus. Pengaturan arus di sini itu dilakukan dengan mengatur nilai resistansi pada basisnya ini. Penyelesaiannya yang pertama kita cari arus basisnya itu sama dengan arus kolektor per faktor penguatannya. Jadi arus kolektornya 4 mA per 200 didapat 20 mikroampere. Nah, sekarang kita cari nilai resistansinya itu tegangan basis 2,5 volt dikurang drop tegangan PBE atau tegangan untuk forward biasnya itu 0,7 dibagi nilai arus basis sehingga diperoleh nilai resistansinya itu adalah 90 kilo ohm. Jadi nanti ini analisa seperti ini kita pakai untuk operasi transistor sebagai saklar. Nah, sekarang kita lihat BJT sebagai saklar. Jadi dia bisa berfungsi sebagai saklar itu untuk kondisi on dan kondisi off dengan mengoperasikannya pada mode saturasi dan mode cut off. Nah, mode saturasi itu untuk kondisi on dan mode cut off untuk kondisi off. Nah, ini seperti ini. Untuk mode saturasi, VCE-nya sama dengan 0, arus kolektornya VCC per RL. Sedangkan untuk kondisi cut off,
arus kolektornya 0, sedangkan VCE-nya sama dengan VCC. Nah, sekarang kita lihat untuk kondisi cut-off itu terjadi ketika tegangan basis emitor kecil dari tegangan bias. Jadi kalau tegangan biasnya 0,7, kalau tegangan di sini di bawah 0,7, maka dia akan kondisi cut-off. Pada kondisi cut-off ini arus basisnya 0 dan arus kolektornya juga 0. Sedangkan tegangan VCE itu sama dengan tegangan VCC-nya. Nah, pada kondisi ini itu saklar atau transistor itu identik dengan saklar yang terbuka. Nah, pada kondisi saturasi, tegangan basis emitornya itu lebih besar dari tegangan biasnya. Kalau 0,7, maka tegangan basis itu harus di atas 0,7. Nah, untuk mendapatkan nilai tegangan 0,7 itu ditentukan oleh nilai tegangan input dan juga nilai resistansi inputnya ini. Pada kondisi saturasi, arus kolektor itu kecil dari penguatan arus dikali arus basis. Sedangkan tegangan VCE-nya itu sama dengan VCE saturasinya. Di pada kondisi saturasi, penguatan itu sama dengan IC per IB. Nah, pengaktifan transistor itu ditentukan oleh nilai tegangan VBE ini, di mana nilai tegangan VBE ditentukan oleh nilai tegangan input atau tegangan VBB, tegangan basis, dan nilai resistor pada basis ini. Di mana tegangan VBE itu sama dengan tegangan input dikurang dengan rugi tegangan pada resistansi ini. Nah, dengan mengatur nilai resistansi di sini, maka kita bisa mengatur on-off dari saklar ini. Jadi misalnya kita ingin membuat pengaturan on-off lampu taman misalnya dengan menggunakan sensor RDR. Nah, sensor RDR itu kan nilai tahanannya akan berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Maka di sini resistansi dari LDR itu bisa diserikan dengan nilai resistansi pada basis ini. Sehingga kita bisa mengatur on-off transistor untuk mengaktifkan lampunya. Nanti kita coba simulasikan dengan Proteus. Nah, dalam kondisi saturasi ini berlaku persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat sebuah contohnya. Ada transistor NPN tipe tip 31. Dia memiliki tegangan bias 0,6 volt dan rasio penguatan betanya itu 25. Mau kita gunakan untuk sebagai saklar mengaktifkan lampu LED, di mana lampu LED itu memiliki tegangan forward 2,2 volt. Nah, basisnya ini disuplai dengan tegangan 5 volt. Begitu juga di sini untuk bebannya lampu LED disuplai dengan tegangan 5 volt juga. Nah, bagaimana transistor ini bisa berfungsi sebagai saklar? Maka kita harus hitung nilai resistansinya ini. Nah, penyelesaiannya di sini pertama kita cari dulu nilai arus kolektornya. Arus kolektor itu sama dengan tegangan VCC-nya dikurang drop tegangan pada LED. Itu 5 kurang 2,2 dibagi dengan nilai tahanan R1 ini. Sehingga didapat arus kolektornya itu 0,028 ampere. Nah, selanjutnya kita hitung arus basis. Arus basis itu arus kolektor per rasio penguatan arusnya. Jadi 0,028 per 25 didapat 0,00112 ampere. Nah, setelah IB-nya diperoleh, maka kita bisa mencari nilai resistansi ini.
Nah, resistansi ini kita ambil drop tegangan 0,6. Artinya dengan nilai resistansi seperti itu, maka dia akan menghasilkan tegangan di atas 0,6 nanti. Itu sama dengan tegangan basisnya 5 volt dikurang 0,6 per IB 0,00112, didapat nilai tahanan R2 itu 3,928 kilo ohm. Nah, sekarang kita coba simulasikan dengan Proteus rangkaian ini. Kita buka software Proteusnya. Kita buat project 1. Oke, kita next. Kita tambahkan device-nya. Pertama kita ambil transistor tip 31. Nah, ini di sini tip 31 itu bipolar tipe NPN 40 watt dengan maksimal suhunya 150 derajat. Kemudian ada LED. Kita ambil yang warna merah. Kemudian kita tambahkan resistor flash. Kita okekan. Terus switch SPDT. Nah, ini SPDT. Kita okekan. Sekarang kita coba rangkai. Yang pertama transistornya pasang di sini. Transistor, kemudian lampu LED tambahkan di sini. Kemudian LED-nya itu dihubungkan dengan resistor. Kemudian resistornya dihubungkan dengan power. Emitornya kita groundkan. Kemudian kita tambahkan resistor di kaki basisnya. Kemudian switch. Switch-nya kita putar. Nah, yang ini kita hubungkan dengan power. Dan yang di bawahnya kita hubungkan dengan ground. Jadi di sini tadi nilainya 100. Oke. LED-nya di sini 2,2 volt. Oke. Resistor ini nilainya 3,9
3928. Nah, kemudian untuk ini kita buat PCC. Juga PCC. Kita buat bawahnya, jadikan PCC, oke. Sekarang kita coba running. Kita lihat tegangan PBE-nya pakai DC volt. Ini kita tambahkan DC volt. Kita tambahkan juga DC volt untuk melihat tegangan kolektor emitter. Kemudian kita lihat arus kemudian di sini juga arus basisnya. Kita coba running. Nah, sekarang kita coba running dan kita on-kan. Nah, ketika di-on-kan LED-nya menyala. Ini arusnya sedikit, terus kolektornya 0,02. Di sini arus PBE-nya 0,6 volt. Tegangan kolektor emiternya 0,7. Dia berfungsi sebagai saklar ketika
dihubungkan dengan VCC ini, di mana LED-nya menyala. Kalau kita hubungkan ke ground, LED-nya padam. Nah, itu kalau kita menggunakan transistor NPN untuk saklar dalam penyalaan LED ini. Sekarang kita coba simulasikan sebuah transistor NPN untuk mengaktifkan relay, di mana relay ini akan kita gunakan untuk mengaktifkan motor. Kita buka file baru. Project 2. Pertama kita ambil transistor jenis BC57. Kemudian kita ambil resistor, kemudian dioda 1M 467, kemudian kita ambil relay, terus kita ambil tegangan supply DC ke source. Sekarang kita coba rangkai transistor, kemudian ada relay, ini 12 volt. Kemudian sumber DC, tegangan kita buat 12 volt. Sini
Kita tambahkan data filenya. Kita buat skor. Ini kita tambahkan resistor. Nah, di sini kita tambahkan lampu LED, LED yellow, dan kita ground. Nah, untuk mengaktifkan ini kita pasang pakai toggle, logic toggle, ya ini kita aktifkan ini logic toggle. Coba satukan dan kita buat 20. Selanjutnya sumber, dan ini kita hubungkan ke motor. Kita ambil motor, ke dasar motor, tegangan di sini kita buat 12 volt dan motornya kita buat 12 volt juga. Kita coba ketika kita on kan motornya berputar. Jadi kelihatan di sini relaynya berpindah menjadi NO ini. Di sini sinyal logiknya kita pakai di sini ketika on, kita pegang 5 volt. Nah, ini
cara mengaktifkan relay menggunakan transistor NPN. Nah, sekarang kita lihat transistor PNP sebagai saklar. Apa bedanya dengan tipe NPN? Nah, kalau pada tipe NPN, terminal basis dan kolektornya dihubungkan dengan VCC. Sedangkan pada PNP, terminal basis dan kolektornya dihubungkan pada ground. Nah, sekarang kita coba simulasikan yang ini. Jadi di sini basis terhubungkan dengan reverse bias di sini, begitu juga dengan emitter dengan kolektornya. Sedangkan emitornya kita beri forward bias. Kita coba simulasikan dengan Proteus. Kita buka file baru. Nah, transistor PNP-nya kita pilih di sini yang model PNP transistor kita coba yang ini. Dihubungkan dengan lampu LED red. Dan kita tambahkan resistor. Kemudian kita tambahkan baterai. Baterainya kita buat 12 volt. Terus kita pasang transistor. Di sini transistor emitornya kita hubungkan dengan terminal positif. Ini kita balik dulu. Emitor. Kemudian kita cari switch SPST. Kita pakai ini. Ini kita tambahkan switch. Kita hubungkan ke baterai. Switch kita masukkan resistansi dari basisnya. Kolektornya kita hubungkan dengan LED. Sini juga kita pasang resistor. Ini R-nya kita buat 1 kilo. Ini juga kita buat 1 kilo. Yang kita tambahkan ground. Oh ya, ini LED-nya terbalik.
Kita coba run. Oke, kita switch-nya apa, LED-nya menyala. Ya, begitu menggunakan transistor tipe PNP. Di mana di sini kolektornya dihubungkan dengan negatif, basisnya negatif, emitornya positif. Demikian video kali ini tentang power semiconductor, terutama untuk materi bipolar junction transistor. Video selanjutnya akan kita bahas tentang fire effect transistor. Sampai jumpa dengan video berikutnya.